Resah dengan program MBG yang dinilai bermasalah, sejumlah warga melakukan aksi tolak makan bergizi gratis di depan gerbang IRT Monas. Sejumlah warga dari Koalisi Perempuan Indonesia atau ICW, ahli gizi, hingga orang tua murid berkumpul menyerukan berbagai tuntutan soal MBG. Di antaranya mereka menuntut Lembaga Badan Gizi Nasional dan Presiden bertanggung jawab atas keracunan massal di berbagai wilayah, serta mendesak membuka hasil investigasi kasus keracunan massal MBG. Selain itu, warga juga meminta Lembaga Pengawas Keuangan untuk mengaudit dan mengusut celah-celah korupsi dari program MBG. Kami hari ini menuntut untuk program MBG ini dihentikan, dihentikan kemudian dievaluasi secara total, kemudian dibuka ke publik penggunaan anggarannya, penggunaan dananya yang sudah selama ini digunakan hampir belum 1 tahun baru mau 1 tahun begitu, itu dibuka ke publik, dijelaskan karena anggarannya ini sangat besar anggarannya sangat besar dan anggarannya sangat besar ini kita tahu ini sangat mungkin membuka celah-celah praktik korupsi. Permasalahan stunting itu bukan di sekolah bukan siswa usia SD, SMP, SMA. Stunting itu jauh terjadi sebelum itu. Stunting itu bagaimana seorang ibu yang hamil, yang mengandung, menyusui kekurangan gizi. Kenapa mereka kekurangan gizi? Pastinya karena kemiskinan dan kemiskinan di Indonesia ini struktural. Persoalan kemiskinan nggak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan makan bergizi gratis kepada rakyat. Sementara itu, Komisi 9 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihadi, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 9 fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto, mempertanyakan sumber data statistik keracunan MBG yang sempat disebutkan oleh Presiden Prabowo. Tak hanya itu, Edi juga menagih Perpres Tata Kelola MBG yang tak kunjung terbit. Pertanyaan saya yang pertama, kapan Perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya Perpres, bagaimana Anda mau melibatkan Kementerian Lintas Sektoral dan pemerintah daerah? Bapak jangan ngasih informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak Presiden ngomong hanya 1%? Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh, Pak. Keselamatan rakyat itu zero, Pak. Sebelumnya saat menjabarkan persoalan MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut jika Perpres Tata Kelola MBG akan ditandatangani Presiden dalam minggu ini. Dadan juga menjabarkan sejumlah evaluasi yang sudah diterapkan pasca keracunan massal MBG, di antaranya dengan melibatkan komite sekolah untuk pengawasan MBG serta membatasi jumlah penerima manfaat bagi SPPG yang kemampuannya terbatas. Diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan, tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higiene, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar. Dari kejadian-kejadian ini kita juga melihat bahwa di beberapa SPG yang baik itu rata-rata memiliki juru masak yang terlatih. Oleh sebab itu kami sekarang sudah meminta dan menginstruksikan kepada seluruh SPG agar didampingi oleh ahli masak yang terlatih. Kemudian untuk beberapa SPG yang masih kemampuannya terbatas, kita akan menerapkan pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500. Kemudian ada permintaan dari komite sekolah agar dilibatkan dalam pengawasan MBG
dan tentu saja kita akan melakukan pelatihan berulang untuk para penjamah makanan yang kita lakukan setiap 2 bulan. Saudara, pasca keracunan massal yang menimpa pelajar di Kecamatan Kadung